Number 1. Mengapa setiap profesi harus mempunyai etika dalam menjalankan profesinya? Sebelum berbicara perlu atau tidaknya setiap profesi mempunyai etika, pertama yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah bicara soal manusia. Apakah perlu atau tidak manusia itu mempunyai etika? Perlu atau tidak manusia itu mempunyai pedoman untuk menilai baik dan buruk? Tentu itu perlu, karena setiap profesi pasti dijalankan oleh manusia, dan karenanya pasti membutuhkan etika dalam menjalankannya. Utamanya dalam etika profesi hukum, pengemban hukum terutama pengacara dalam menjalankan profesinya harus memiliki etika. Karena pengacara diberikan kepercayaan oleh klien untuk menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Karena kepercayaan itu diberikan oleh klien seluruhnya kepada pengacara, maka sudah sepatutnya seseorang yang berprofesi sebagai pengacara harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Lalu apa salah satu ukuran baik atau tidaknya seorang pengacara dalam menjalankan profesinya? Yaitu etika. Number 2. Bagaimana etika profesi pengacara dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu aparat penegak hukum? Etika profesi pengacara diatur dalam kode etik advokat. Itu diamanatkan oleh undang-undang advokat bahwa pengacara itu harus bekerja sesuai dengan kode etik advokat. Bahkan semua profesi pun memiliki kode etiknya masing-masing, apalagi sudah jatuh pada ranah yang sifatnya profesional. Number 3. Dasar hukum kode etik pengacara. Kode etik pengacara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di dalam Undang-Undang Advokat diamanatkan bahwa pengacara itu harus sesuai dengan kode etiknya. Lalu bagaimana jika pengacara itu melanggar? Maka itu harus diadili berdasarkan kode etik pengacara. Kode etik inilah yang kemudian dianggap turunan dari pasal-pasal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat mengenai kode etik pengacara, yang intinya mengatur tentang hubungan pengacara dengan pengacara, pengacara dengan profesi lain, dan hubungan pengacara dengan klien. Number 4. Prinsip-prinsip etika profesi pengacara. Prinsip pengacara adalah officium nobile, yaitu suatu profesi yang sifatnya terhormat. Jadi segala tindakan yang diambil oleh pengacara sifatnya harus terhormat, yang didorong oleh etika profesi. Officium nobile merupakan prinsip dasar, kemudian prinsip ini turun ke dalam berbagai nilai-nilai, di mana kita bisa cek nilai-nilai tersebut yaitu di dalam kode etik pengacara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Number 5. Apa yang terjadi jika etika profesi pengacara tidak diterapkan? Yang terjadi ketika etika profesi pengacara tidak diterapkan telah disebutkan di dalam Undang-Undang Advokat, bahwa jika ada pengacara yang melanggar kode etik, maka pengacara tersebut akan diadili oleh Dewan Kehormatan Advokat sesuai dengan organisasinya masing-masing. Number 6. Apakah kode etik profesi pengacara itu dapat berubah? Mengenai frase berubah sendiri tergantung dari bagaimana cara memaknai frase tersebut. Di dalam struktur etika terdapat nilai-nilai yang bersifat universal dan juga non-universal. Nilai-nilai etika yang bersifat universal memiliki nilai yang tidak mungkin untuk berubah, sedangkan non-universal bisa saja untuk berubah, karena tidak menutup kemungkinan bahwa prinsip-prinsip ini akan bertambah atau berkurang jika mengingat adanya perkembangan teknologi di era disrupsi yang mempengaruhi perubahan tersebut di dalam profesi hukum, khususnya pengacara. Jadi nilai-nilai etika yang bersifat universal tidak bisa untuk dirubah, akan tetapi turunan-turunannya yang bisa untuk diubah termasuk norma yang ada di dalam kode etik profesi pengacara. Kode etik pengacara dalam Undang-Undang Advokat seperti narasinya itu bisa saja berubah. Number 7. Apa contoh pelanggaran etika pengacara? Mengenai pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh pengacara sangat banyak. Di antaranya yaitu seperti ketika seorang pengacara membocorkan suatu informasi yang bersifat rahasia dari klien kepada pihak lain, atau seorang pengacara yang menjelekan pengacara lain, baik itu satu organisasi yang sama ataupun berbeda organisasi. Number 8. Apa perbedaan etika profesi pengacara dan kode etik pengacara? Mengenai etika profesi pengacara dan kode etik pengacara, hal yang tidak bisa untuk dibedakan, karena kode etik profesi pengacara adalah bentuk positif dari etika profesi pengacara. Dan dalam kode etik tersebut diatur etika profesi, serta yang mendasari dari pembentukan kode etik profesi adalah etika profesi. Maka mengenai etika profesi dan kode etik profesi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahkan tidak bisa dibeda-bedakan. Number 9.
Apakah ada hal yang dapat menjadi terobosan untuk seorang pengacara dalam mengesampingkan aturan hukum demi kepentingan rakyat tetapi tidak melanggar kode etik profesinya? Bicara boleh atau tidak, kita bicara soal fakta. Ada seorang pengacara yang dalam melakukan pekerjaannya itu by the books, betul-betul sesuai prosedur. Tetapi kendalanya kalau seperti ini, ketika dia dihadapkan dengan suatu yang sifatnya birokratis atau prosedural, mereka akan sibuk sendiri dengan hal-hal itu. Jadi intinya jika seorang pengacara benar-benar sepenuhnya by the books, maka yang dihadapi adalah dia tidak bisa kreatif dalam menangani suatu kasus. Tetapi ada kalanya juga sebagian besar pengacara akan mencari celah dalam hukum yang ada untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi kliennya, sepanjang itu tidak melanggar kode etik. Persoalannya, apabila banyak pengacara yang melanggar hukum tetapi tidak melanggar kode etiknya, artinya kita dapat kritisi hukumnya. Apakah ada yang salah dalam hukumnya? Kenapa hukum tersebut tidak dapat menjamin keadilan bagi kliennya? Sampai-sampai pengacara tersebut harus mencari cara untuk menegakkan keadilan itu. Number 10. Pengalaman dalam pendidikan profesi. Paparid mengatakan bahwa dia menjalani pendidikan profesi pengacara kurang lebih pada bulan September sampai Oktober tahun 2020. Dia juga mengatakan bahwa dia tergabung pada afiliasi Kongres Advokat Indonesia. Number 11. Pengalaman dalam bekerja sebagai pengacara. Paparid mengatakan bahwa beliau bekerja di satu kantor hukum yang namanya Kantor Hukum Faisal & Partners. Kebanyakan perkara yang dihadapi adalah perkara-perkara korporat, meskipun tidak menutup kemungkinan menangani perkara di luar itu. Paparid mengatakan bahwa sejauh ini yang paling berkesan bagi beliau adalah ketika menangani perkara di bidang migas, di bidang pengolahan air bersih, kemudian di bidang tekstil. Dan sekarang yang paling baru beliau sedang menangani perkara di bidang F&B, franchise, restoran, dan di bidang jasa konstruksi yang berkenaan dengan listrik. Number 12. Pendapat mengenai kode etik apakah berperan atau tidak sama sekali sesungguhnya? Tentu berperan, karena kode etik ini menjadi satu-satunya panduan untuk menilai seorang pengacara dalam menjalankan profesinya. Kita bisa cek seorang pengacara melanggar atau tidak yaitu dengan cek kode etik. Tanpa cek kode etik, tidak mungkin kita dapat menilai bahwa seorang pengacara telah melanggar kode etik atau tidak. Jika ditanya itu berperan atau tidak, jelas itu berperan. Tetapi jika ditanya efektivitas penegakannya, itu harus ditanya ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sejauh mana penegakan kode etik itu efektif? Karena sebenarnya sebagian masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai peran kode etik pengacara dan efektivitas penegakannya. Ketika seorang pengacara melanggar etika profesinya sebagai pengacara dan kliennya yaitu masyarakat menjadi korbannya, mungkin klien ini merasa dirugikan oleh lawyernya. Tetapi persoalannya klien ini tidak tahu harus melakukan apa. Jadi sebenarnya yang jadi persoalan bukan kode etik pengacara ini apakah berperan atau tidak, tetapi bagaimana efektivitas penegakannya. Apakah masyarakat sudah cukup tahu? Dan bagaimana masyarakat ini ketika dia dirugikan oleh lawyernya? Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika dia dirugikan oleh lawyernya? Number 13. Pendapat mengenai etika, apakah etika dan nilai-nilai moral itu bersifat kondisional atau harus dimiliki dan ditanamkan oleh seorang profesi? Pengacara harus punya etika, jadi etika ini sifatnya tidak kondisional. Seorang pengacara harus memegang teguh etika dalam menjalankan profesinya. Dapat kita bayangkan, jika dalam suatu negara yang belum merdeka, di negara tersebut ada pengacara tetapi tidak ada kode etiknya. Apakah dia harus memiliki kode etik? Jawabannya harus, tetapi keharusan itu bukan mengenai adanya kode etik, tetapi pengacara itu harus etis dalam menjalankan profesinya. Hanya saja ukurannya tidak jelas jika tidak ada kode etik. Sulit dinilai kapan seorang pengacara melanggar etika atau tidak jika tidak adanya kode etik. Tetapi prinsipnya dia tetap harus mempunyai etika. Jadi etika itu sama sekali tidak bersifat kondisional, melainkan dia bersifat absolut. Apakah itu ditanamkan? Jelas itu ditanamkan oleh seorang yang berprofesi dimulai pada saat dia menempuh pendidikan S1. Number 14. Pendapat mengenai kesejahteraan. Apakah uang atau gaji mempengaruhi profesionalitas dari profesi pengacara? Jika yang dimaksud profesionalitas itu memegang teguh etika, maka jawabannya tidak. Walaupun seorang pengacara dibayar murah, maka itu tidak menghilangkan kondisi dia untuk patuh terhadap kode etik. Bahkan ketika seorang pengacara menghadapi kasus sifatnya pro bono atau tidak dibayar, dia tetap terikat kode etik. Jadi uang yang diterima seorang pengacara tidak mempengaruhi kewajiban dia untuk patuh terhadap kode etik.
Bahkan pada praktiknya, pengacara yang dibayar mahal bisa saja melanggar etika, dan pengacara yang tidak dibayar bisa saja tetap patuh terhadap etika. Number 15. Pendapat mengenai hal-hal negatif tentang profesi pengacara. Soal positif atau negatif, kita tidak bisa terapkan pada objek pengacara sebagai suatu pekerjaan, tetapi yang bisa kita terapkan itu mengenai praktik pengacaraannya. Praktik pengacara kita dapat menilai hal negatif dan positifnya. Hal negatif yang ada dalam praktik profesi pengacara: 1. Kebanyakan pengacara integritasnya diragukan. Jadi intinya secara moral tidak semua pengacara itu bagus walaupun sifat moral itu absolut. Lalu yang kedua, kelihayan berpikir yuridis analitis atau yang sering kita sebut dengan penalaran hukum. Ada sebagian pengacara mengandalkan tukang pukul dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi kliennya. Jadi sama sekali tidak menggunakan penalaran hukum. Lalu yang ketiga, pengacara sering dipandang sebagai tukang lobi. Jadi di mana letak penalaran hukumnya jika dia hanya melobi-lobi orang? Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, adanya perilaku pengacara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ke-1, 2, dan 3 berakibat publik menilai pengacara jadi sama, yaitu turunnya integritas pengacara sebagai profesi hukum. Number 16. Pendapat mengenai moralitas dan hukum, berhubungan atau tidak berhubungan. Hubungan moralitas dengan hukum, pembahasan mengenai hal ini sudah sering dibahas dari zaman sebelum Masehi, bahkan dari zaman Plato, Aristoteles hingga Pitagoras, dan sampai sekarang yang paling modern. Terdapat dua pandangan hubungan moralitas dan hukum. H.L.A. Hart yang memberikan pandangan bahwa antara moralitas dan hukum terpisah dan berpendapat bahwa hukum baik bermoral ataupun tidak, baik etis ataupun tidak, baik adil ataupun tidak, tetaplah hukum. Maka kita tetap harus tunduk pada hukum itu meskipun hukum itu jahat. Sedangkan Dworkin memberikan pandangan bahwa antara moralitas dan hukum tidak terpisah atau menyatu dan berpendapat bahwa hukum hanya hukum bila dia adil dan bila dia baik. Mengenai hal ini, Paparit sebagai pengacara lebih condong kepada Dworkin yang menyatakan hukum dan moralitas itu harus bersatu. Tetapi jangan disalahpahami bahwa hubungan antara moralitas dan hukum adalah dasar dari etika dan profesi. Karena baik yang memisahkan antara moralitas dan hukum dan baik yang menyatukan antara moralitas dan hukum sama-sama memiliki keyakinan dan hubungan antara moralitas dan hukum harus bermoral. Dia harus etis apalagi sudah ada pada kode etiknya. Number 17. Pendapat mengenai realitas sesungguhnya yang dihadapi para profesi sebagai insight bagi kami calon profesi hukum. Paparit berpendapat bahwa pada realitanya bahwa teori atau yang sering kita sebut dengan hard skill yang kita dapatkan pada pendidikan S1, faktanya hanya berkontribusi sedikit dalam praktik hukum. Apa yang paling berkontribusi banyak? Yaitu soft skill. Di antaranya yaitu ke-1 berpikir kritis, kedua public speaking. Kalaupun tidak publik, dia bisa berbicara dengan orang dengan dipahami. Yang ketiga, public listening, dia harus bisa mendengarkan. Yang keempat, yaitu kemahiran berbahasa, yaitu tulisan. Dia bisa menggunakan bahasa yang pas, dapat dipahami oleh orang-orang pada umumnya, dan tunduk pada kaidah-kaidah berbahasa. Soft skill inilah yang mempunyai kontribusi besar terhadap praktik hukum. Soft skill ini bukan dipelajari, tapi dilatih, dan jika hard skill itu dipelajari. Jadi insight-nya sekarang jangan takut untuk melatih soft skill ini, karena soft skill ini lebih penting dari hard skill jika kita berbicara tentang praktik hukum. Number 18. Pendapat mengenai calon profesi hukum harus sering-sering melihat ke bawah, melihat orang marginal, orang miskin, dan apakah harus seorang profesi hukum memiliki empati? Sebagai manusia biasa harus mempunyai empati. Karena manusia yang tidak mempunyai empati, apakah pantas masih disebut manusia? Apalagi kita mengemban suatu profesi yang dibilang sebagai profesi yang terhormat, yaitu officium nobile. Justru apalagi kita sudah menjadi pengemban hukum, terutama hakim yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Dia harus mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap kaum-kaum yang ada di bawah. Kaum-kaum marginal yang miskin, itu mendorong untuk meningkatkan rasa empatinya. Number 19. Pendapat mengenai seorang anak yang menggugat ibunya. Sudah banyak tulisan-tulisan yang mengulas tentang dilema moral seperti ini. Jika seorang pengacara menerima suatu kasus untuk menggugat seseorang, ternyata yang digugat adalah ibunya. Satu sisi seorang pengacara terikat kode etik untuk membela kepentingan hukum kliennya. Di lain sisi mempunyai etika yang mengikat manusia secara umum, bahwa anak memperlakukan orang tua seperti itu adalah perbuatan biadab. Dalam hal menghadapi dilema seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan seorang pengacara?
Pada umumnya, pengacara akan lebih memilih untuk tunduk pada kode etik profesi pengacara dibandingkan tunduk pada etika umum. Mengapa? Setidak-tidaknya ada dua alasan. Yang pertama, pengacara ini akan tunduk kepada kode etik agar marwah pengacara tidak turun. Kedua, jika perkara sudah diambil dan dia memilih untuk tunduk kepada etika umum, maka dia mengkhianati kliennya. Tetapi apabila perkaranya belum diambil, pengacara boleh menolak perkara, karena tidak ada hukum yang dilanggar jika seorang pengacara menolak perkara dengan alasan kliennya tidak etis. Number 20. Pendapat mengenai pro bono. Paparit mengatakan bahwa pro bono adalah kewajiban pengacara. Pengacara tidak boleh menolak perkara-perkara yang bersifat pro bono. Tidak boleh membedakan antara perkara yang dibayar dengan perkara yang tidak dibayar sama sekali. Jadi intinya pro bono yang pertama adalah satu keharusan, yang kedua tidak boleh dibedakan.